Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pak Istok Majelis Ngaji. Siang ini kita akan membahas fenomena besar 7 juta driver ojol di Indonesia. Jumlahnya luar biasa. Tapi kini mereka menghadapi tekanan berat, ya. Pendapatan menipis, potongan mencekik, hingga keresahan sosial. Pertanyaannya, bagaimana negara menyelamatkan mereka? Dan apakah ada alternatif platform digital yang lebih adil? Siang ini kita kupas tuntas bersama Cak Agus Maksum. Assalamualaikum Cak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Cak Agus? Alhamdulillah. Kita setelah ngopi bareng, kopinya enak ya kan? Alhamdulillah. Wah, ini model kopinya nggak biasanya dingin tapi enak juga. Oh enak ya? Enak. Oke. Tapi sehat ya Cak Agus ya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ini yang paling penting sehingga kita bisa beraktivitas nih. Oke, Cak Agus, saya perkuat narasi lebih komprehensif biar cocok buat durasi panjang ala Endgame. Ya. Tapi tetap formatnya tanya jawab cair, Cak Agus. Oke. Nah, intinya 7 juta ojol harus diselamatkan. Nah, bukan hanya dari potongan dan keresahan ekonomi, tapi juga dari potensi kerawanan sosial politik. Nah, solusinya platform digital ekonomi Pancasila berbasis Kopdes Merah Putih yang mampu mengakuisisi user 80 juta orang. Oke, terus Cak Agus, headline yang Cak Agus tulis itu cukup keras, Cak Agus. 7 juta ojol di tepi jurang. Apa itu maksudnya, Cak Agus? Iya, ini saya menulis 7 juta ojol di tepi jurang itu sebenarnya sebuah ungkapan yang terpicu oleh tragedi Agustus 2025. Oh, yang kemarin ya. Dan itu sebenarnya sudah lama saya pikirkan bahwa suatu saat pasti akan terjadi. Karena begini, 7 juta driver ini bukan angka yang kecil. Luar biasa. Angka pekerjaan yang melampaui dari jumlah pekerja di industri tekstil. Ya, industri tekstil itu kan kita tahu dulu waktu ada mati yang beberapa, kemudian muncul PHK, itu udah menjadi kerawanan sosial. Kemudian di industri manufaktur juga ini jauh lebih besar dari itu. Dan jadi 7 juta ojol ini pada awalnya adalah sebuah tren pekerjaan yang dianggap menyenangkan pada waktu itu. Yang pada waktu munculnya platform digital yang memberikan insentif, subsidi, bakar uang, ya. Pada waktu mereka bakar uang, pada waktu platform muncul ini kan dia ingin mengumpulkan user, akuisisi user, dia bakar uang, termasuk driver ojol inilah yang kemudian mendapatkan insentif, subsidi, sehingga kemudian dia bisa mendapatkan income yang luar biasa besar dibandingkan pekerjaan-pekerjaan dia pada waktu itu. Dan kemudian dia masuk, dan pada waktu itu kemudian memang mereka bisa mendapatkan income yang banyak dan berbondong-bondong orang masuk ke situ. Tapi kan gini, model bisnis ini sudah sering kita diskusikan. Bakar uang ini enggak seterusnya bakar uang, suatu saat pasti akan habis bakar uangnya, dan insentif, subsidi kepada ojol ini pasti akan berhenti. Nah, pada saat itulah kemudian mereka yang sudah berada di dalam ekosistem ini akan dimonetize. Nah, ketika akan dimonetize itulah kemudian mereka akan mulai dikurangi insentifnya, bahkan habis, bahkan sekarang mulai mereka harus tol. Ya, karena kemudian
mereka mulai dipotong, mulai di ini, dan disitulah kemudian mereka mengalami kondisi ekonomi yang mulai tidak bagus. Nah, pendapatannya menurun, kemudian banyak yang mulai protes, dan itulah yang saya sebut di tepi jurang, ya. Dan ini bisa menimbulkan bukan hanya soal kalau tiba-tiba kalau tiba-tiba kemudian platformnya ini mati, 7 juta bisa menjadi keresahan sosial. Dan ya kita bisa lihat di Agustus 2025 kemarin itu, kalau kemudian ada yang memprovokasi, memanfaatkan, wah itu bisa menjadi bukan hanya soal kemudian kehilangan pekerjaan, ini bisa menjadi satu kerawanan sosial, ya. Itu yang harus kita pikirkan itu. Oke, Agus. Awalnya bukankah semua tampak indah, ya? Jadi kenapa ini terjadi? Apa karena bakar uangnya sudah habis? Ya. Jadi tadi itu bakar uang sudah habis. Ya itu tadi itu, ya. Sebenarnya sedikit saya singgung tadi itu. Ini bagian dari keresahan lama saya. Saya bicara ini itu udah 5 tahun, bahwa suatu saat bisa akan terjadi, apalagi kemudian dia punya driver yang cukup banyak sampai 7 juta itu. Model bakar uang itu kan satu model bisnis yang baru, dan kita tidak begitu mengenal pada awalnya. Yang dilihat adalah happy-nya aja pada waktu di awal, ya kan? Sehingga kemudian saya juga ingat itu para ekonom itu pun juga masih bertanya-tanya, ini sebenarnya bagaimana ya? Kok ada orang bisa bikin layanan murah sekali, ya? Lalu kemudian dapat untungnya dari mana? Lalu kemudian kenapa orang menjadi driver ojol pada waktu itu, uang yang diterima dari penumpang itu masuk ke dia, ya kan? Bahkan ditambah insentif dari perusahaan itu sebenarnya dapat income dari mana itu. Jadi ini satu model bisnis yang pada awalnya banyak membingungkan orang. Unik, ya awalnya. Unik. Ekonom pun juga bilang perusahaan yang kayak begini ini perusahaan yang bleeding. Dia tidak mendapatkan berdarah-darah, kan gitu. Karena hitung-hitungannya mereka dari mana dia dapat income. Nah ini kan model bisnis yang kemudian pada waktu itu kurang dibaca, termasuk juga pemerintah. Pemerintah hanya bangga kalau ada perusahaan yang disebut unicorn. Berapapun unicorn, padahal unicorn itu adalah seberapa besar dia menghabiskan uang untuk dibakar, kan? Pada waktu itu. Nah, uang yang dibakar itu kan diberikan itu untuk insentif untuk menyenangkan semua pihak yang dimasukkan dalam ekosistem. Tetapi perusahaan sendiri itu tadi disebut bleeding atau bakar uang terus. Nah, mereka ini kan bakar uang tidak seterusnya. Karena ada masanya. Apa yang disebut sebagai angel investor itu tidaklah benar-benar angel, tidaklah benar-benar malaikat. Dia bisa berubah menjadi iblis. Yang ketika kemudian nanti pada waktunya exit, pada waktu exit dia akan membuat narasi-narasi yang seolah-olah aplikasi ini menguntungkan, lalu kemudian IPO, lalu kemudian masyarakat membeli. Nah pada saat itulah dia berubah menjadi iblis. Kenapa? Karena masyarakat akan membeli saham melalui IPO, setelah itu sahamnya nggak akan pernah naik, nyungsep, dan itu sudah terjadi. Dan sekarang model bisnis yang kayak begini ini bukan hanya di Indonesia, di Amerika, di India banyak yang nyungsep. Nah itulah yang saya sebut tadi itu awalnya manis, ketika sekarang bakar uangnya habis, bahkan gagal IPO, maka mereka ini sekarang berada dalam kondisi berada di tepi jurang itu tadi. Jadi setelah bakar uang, masa bakar uangnya habis, ya cememunya itu apa? Cepat murahnya itu kan jadi hilang atau paling tidak berkurang, ya kan? Akhirnya beban berat itu jatuhnya ke para driver. Driver
dan juga semua pihak yang masuk ke dalam ekosistem, termasuk juga customer yang user itu ya. Tapi user juga nggak pernah murah lagi sekarang. Iya. Tapi kita fokusnya ke driver. Jadi ketika perusahaan ini itu selesai bakar uang, artinya angel investornya itu sudah tidak menambah investasi lagi. Ya, nggak bisa nambah lagi bahan bakar untuk dibakar. Ya, karena juga udah terlalu besar. Kabarnya nilainya udah dekakon. Kalau dekakon itu kan udah 160 triliun. Ya. Nah, sekarang misalnya dua perusahaan kan Gojek dan Tokopedia diubah jadi Goto, itu kan dekakon dan dekakon. Ya, let's say katakanlah 100 triliun sama 100 triliun. Itu nilainya dulu kan 320. Ya, itu kan gede banget. Udah nggak ditambah lagi karena selain juga masa bakar uangnya habis, sudah waktunya IPO, exit. Situasi global juga tadi itu para ekonom sudah tahu, modelnya itu bakar uang, dia akan IPO. Bukan hanya ekonom, sekarang masyarakat juga udah tahu, sehingga kemudian ketika mau IPO dia mudah, nggak akan bisa lagi beli. Ya, walaupun dia membayar para pengamat, dia membayar media. Publik juga udah tahu. Itulah akhirnya kemudian mereka gagal IPO kan. Yang berhasil IPO cuma satu, Bukalapak. Nah, selanjutnya kan kemudian gagal. Nah, jadi akhirnya bagaimana cara mempertahankan perusahaan supaya kemudian mereka masih tetap hidup? Ya, satu-satunya jalan dia mencari investasi di luar angel investor. Di sini kan juga ada perusahaan-perusahaan yang akhirnya tertarik untuk investasi dan kemudian Oke. Tapi yang paling penting kemudian apa yang ada di dalam ekosistem itu yang 6 triliun itu Telkom. 6 triliun ya. Oke. Tapi yang paling penting kemudian selain itu dia harus memonetize user yang ada di dalam ekosistem. Driver yang jumlahnya 7 juta itu harus dulu mendapatkan subsidi, insentif, sekarang harus dimonetize. Caranya gimana? Nah, sekarang mereka dikenai berbagai biaya, berbagai beban, tidak lagi subsidi, insentif, tetapi kemudian beban diberikan kepada mereka, potongan kemudian triki-triki untuk supaya kamu bisa mendapatkan order yang banyak, kamu harus daftar dulu dan setiap hari daftar bayar 20.000. Kalau kamu nggak bayar 20.000 maka kamu nggak akan mendapatkan banyak order, ya kan gitu. Lalu kemudian sekarang kalau dulu mereka 1 bulan itu bisa mendapatkan income di share tuh di Facebook itu masih ingat saya ada yang bisa 10 juta, belasan juta kan gitu dulu. Tapi sekarang itu bahkan mereka kerja bisa 12 jam, 14 jam hanya untuk sekedar mendapatkan uang menyamai UMR itu bahkan nggak sampai. Bahayanya dia nggak mampu lagi untuk membayar cicilan kendaraannya. Ya, itu banyak yang terjebak itu. Banyak yang terjebak udah terlanjur keluar dari pekerjaan, nyicil mobil, ada yang mobil, lalu tiba-tiba di tengah jalan, tahun berubah. Dan kalau itu kan situasi keresahan sosial yang muncul kan di situ. Berhenti mereka punya beban untuk cicilan, kalau nggak ada income ya mobilnya bisa ditarik leasing, ya kan? Terus lalu negara bagaimana terus? Nah, jadi inilah Cak Mangesti, pentingnya kemudian kita mencari alternatif solusi yang kita sebut nanti itu platform digital ekonomi berhasil. Karena gini, negara ini dalam kondisi simalakama. Ya, kondisi simalakama. Artinya begini. 7 juta ojol ini kalau dibiarkan dalam keadaan resah, kalau membela perusahaan, ya kalau misalnya dia gini kan, kalau dia itu pemerintah membela perusahaan, artinya tidak memenuhi tuntutan-tuntutan para ojol ini. Ojol-ojol ini kan sekarang tergabung dalam berbagai asosiasi di berbagai kota.
satu asosiasi itu bisa jumlahnya ribuan dan mereka kan menuntut kepada negara. Banyak yang membuat tuntutan kepada negara, menulis surat terbuka kepada presiden, itu banyak dari asosiasi itu. Kalau itu dipenuhi, maka perusahaan itu cepat tutup. Ya, cepat tutup. Kalau cepat tutup, mereka nanti juga akan PHK. 7 juta menjadi masalah sosial ketika kehilangan itu. Tapi kalau nggak dipenuhi, iya kan, ya mereka tetap resah, ya, seolah-olah tidak mengakomodir atau tutup mata terhadap tuntutan mereka. Nah, jadi ini si malakama buat negara. Rakyatnya berada dalam keresahan, di mana 7 juta berada dalam situasi yang secara kehidupan tidak sejahtera. Selain kehidupan sejahtera, mereka itu merasa ditipu, disakiti oleh aplikator-aplikator gitu. Itu bunyi dari tuntutan-tuntutan yang saya baca dan saya dengar banyak. Itu kan gitu. Dan ini kan harus mendapat perhatian. Tapi kalau negara, gimana ya? Katakanlah aplikasi yang sedang berada di tepi jurang karena gagal IPO dan terus-menerus mereka harus menghidupi itu, katakanlah mau diambil alih negara, kan nilainya ratusan triliun. Bagus. Kan ada beberapa driver yang minta bikin aplikasi tandingan. Nah, itu bisa jadi jalan keluar kan? Betul. Jadi gini, pertanyaan Cak Mengisti ini kebetulan saya pernah mengalami, diundang oleh asosiasi driver ini di beberapa tempat, di Jakarta, Surabaya. Mereka berkumpul, berada dalam asosiasi dan mendiskusikan tentang keresahan yang tadi saya ceritakan. Intinya mereka resah, kondisinya kehidupan mereka itu income-nya kecil, tapi juga merasa kemudian banyak hal yang tidak adil dialami oleh mereka, sehingga kemudian mereka ingin keluar, tapi untuk keluar intinya bilang bisa nggak dibuatkan aplikasi. Tentu pikirannya dia tidak terlalu panjang. Untuk dibuatkan aplikasi, mereka tidak cukup paham bahwa membuat aplikasi seperti itu tidak murah. Itu saya nggak bisa jelasin, cuma saya menjelaskan nggak bisa kalau kemudian kita membuat aplikasi lalu kemudian katakanlah ini 5.000 atau 10.000 driver semuanya masuk ke dalam aplikasi, terus siapa penggunanya? Masa sesama driver? Jadi kalau nggak ada usernya cuma juga. Jadi untuk memberikan solusi kepada mereka, maka harus ada sebuah platform di mana usernya itu puluhan juta, lalu mereka driver itu baru masuk ke dalam aplikasi itu menyediakan fitur ojol. Oke. Nah, Cak Agus, ini masuk ke solusi yang Anda sebut platform digital ekonomi Pancasila. Ya, bisa dijelaskan lebih rinci ya? Ya, jadi gini, tadi kan saya jelaskan bahwa untuk memberikan solusi kepada mereka itu, mereka menginginkan sebuah aplikasi, aplikasi baru, dan mereka akan berpindah kan gitu. Itu kan nggak mungkin. Ada usernya. Belum ada usernya. Nah, platform digital ekonomi Pancasila, di mana sekarang negara, dalam hal ini Pak Prabowo, ingin udah membuat 80.000 koperasi desa Merah Putih. Ini adalah modal dasar dari sebuah platform digital ekonomi Pancasila. Jadi platform digital ekonomi Pancasila koperasi ini dibuatkan aplikasi, lalu dibuatkan toolsnya dibuatkan aplikasi. Yang aplikasi ini tentu saja nanti modelnya tidak bakar uang, ya kan? Oleh karena itu negara nanti harus membiayai, harus hadir dan berperan, membiayai. 80.000 koperasi itu berada dalam satu platform terhubung, dan kemudian di situ nanti fungsi utama platform ini adalah menyalurkan sembako yang menjadi bagian penting dari pasal 33 UUD 45, yaitu ayat 2-nya cabang-cabang produksi. Bahan pokok. Cabang-cabang produksi
yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai negara, dan kemudian disalurkannya tuh melalui koperasi, termasuk sembako atau 10 bahan pokok itu. Nah, jaringan ini tadi kan kemudian sudah berada dalam satu ekosistem. Nah, dalam satu ekosistem itu katakanlah 80.000, ya 80.000 desa kan. Satu desa kemudian ada pembina-pembina koperasinya, ada pengurus-pengurusnya, mereka kemudian melakukan sosialisasi kepada warga desa untuk memberitahukan, mensosialisasikan satu model bisnis baru, satu model ekonomi baru, bahwa sekarang negara yang menguasai sembako, beras, gula, minyak, dan untuk mendapatkan beras, gula, minyak dengan harga terjangkau dan mudah, itu sekarang cukup menjadi anggota koperasi, download aplikasi. Nah, nanti kemudian beras, gula, minyak itu akan dikirim kepada titik-titik komunitas di mana masyarakat itu sudah ada. Misalnya masjid, ada 800.000 masjid itu, ya. Kemudian ada dasawisma. Itu bisa luar biasa. Ibu-ibu ketua PKK RT itu bisa jadi pembina koperasi. Yang bisa mengkoordinir masing-masing kakak kebutuhannya apa saja. Mulai dari beras, gula, minyak, sabun, sampai apa saja. Itu didaftar lewat ibu PKK. Ini contohnya. Betul. Dari ibu-ibu PKK, nah itu kan berarti terkumpul PO sekian. Jelas kan? Nanti dikumpulkan di rumahnya ibu ketua PKK-nya, titik komunitasnya, ya kan dekat sudah luar biasa. Jadi kita punya modal dasar jaringan komunitas yang sudah luar biasa. Jadi ibu ketua PKK bisa jadi punya income. Dengan mengumpulkan, mengkoordinir, membina, mengajari bagaimana menggunakan platform, memotivasi, itu kan, dia akan dapat gaji, mendapatkan income. Income lah istilahnya. Jadi kegiatan sosial yang selama ini dia lakukan ini sekarang berubah menjadi poin ekonomi. Jadi dihargai sebagai nilai ekonomi. Nah, nilai ekonomi itu berupa income yang kemudian nanti akan kita sebut dalam SHU bulanan. Lah, Masya Allah. Titik komunitas itu kan bukan hanya PKK. Bisa PKK, bisa masjid, bisa gereja, bisa sekolah. Nah, titik-titik itu sudah ada semua. Tidak meng-create lagi. Sudah ada. Tinggal memonetisasi. Membangun jaringannya dengan platform. Dan itu dilakukan oleh para pembina koperasi. Pembina koperasi tadi sudah bisa disebutkan. Ibu ketua PKK, masjid, kan? Sekolah, guru di sekolah bisa guru, kan? Luar biasa. Guru-guru honorer itu kan kemudian bisa menjadi pembina-pembina koperasi yang kemudian menjadi guru bagi masyarakat tentang koperasi digital, kan gitu. Nah, jadi yang diperlukan tadi itu adanya sebuah platform yang kemudian menjadikan semua stakeholder masyarakat sebagai pengguna aplikasi dalam ekosistem platform digital ekonomi Pancasila. Nah, disitulah tercipta satu user yang akuisisi usernya tidak melalui bakar uang, tapi melalui gerakan yang dilakukan oleh semua pihak itu tadi. Nah, katakanlah simpelnya gini, ada 80.000 koperasi, masing-masing desa dengan mensosialisasikan melalui masjid, melalui PKK, melalui gereja, melalui sekolah. Katakanlah satu desa 1.000, maka udah ada 80.000. Maka platform digital ekonomi Pancasila yang kemudian dipakai oleh koperasi desa Merah Putih itu udah ada usernya 80 juta. Nah, pada saat itulah kemudian fitur ojol bisa ini pertanyaan berikutnya nih. Jadi kalau sembako ini
tidak diantar ke rumah, lalu ojol dapat apa? Nah, oke. Jadi jangan berpikir ojol dimasukkan ke dalam platform koperasi tadi itu untuk mengantar sembako. Enggak. Karena sembako itu sudah sampai kepada titik yang terdekat. Yes. Masjid, jamaah masjid bisa 5 kali, 3 kali ke masjid kan? Yeah. Setidaknya sholat maghrib, isya, subuh. Berarti nanti kan dia tinggal bawa pulang. Ketika dia order lewat titik komunitas masjid, begitu barangnya udah nyampe, dia bisa bawa pulang. Ibu PKK juga. Nah, jadi itu sudah tidak perlu diantar ojol lagi. Loh, lah ojol dimasukkan ke fitur itu untuk apa? Nah, sekarang begini. Ketika ada 80 juta orang berada di dalam komunitas itu tadi, maka pertanyaan yang tadi itu, yang waktu saya menolak kepada membuatkan aplikasi tadi udah terjawab. Sekarang sudah ada aplikasi penggunanya 80 juta. Jadi ketika Anda masuk ke sini udah nggak lagi kesulit, nggak lagi nggak ada penumpang, sudah ada 80 juta. Iya. Mereka akan ya seperti pergi sekarang pergi kemana pergi kemana ya seperti biasa sudah seperti yang saat ini. Nah, fitur itu sudah ada di situ. Nah, jadi di sinilah pentingnya platform digital ekonomi Pancasila harus dihadirkan ketika momentum ini tiba. Jangan sampai lewat atau jangan sampai tidak dimanfaatkan. Ini kesempatan negara untuk menghadirkan platform digital ekonomi Pancasila. Ya, ini. Jadi masalah 7 juta driver ojol itu jadi dapat solusi, ya kan? Ekonomi mikro di sektor ini bergerak, ya, karena ada transaksi. Yes. Ada orang yang dapat uang, ada yang ini. Nah, ini luar biasa ini. Ya. Jadi ya pertumbuhan ekonomi itu pasti naik itu kalau ini luar biasa. Jadi 6-7% itu bisa terrealisasi itu kalau ini jalan dong. Iya, jadi ya sungguh ini. Saya yakin putaran ekonomi akan bergerak karena kemudian data juga istilahnya ini saya dapat istilah dari Profesor Sofyan Saf IBB, data presisi. Data presisi kenapa? Karena kemudian kan semua menjadi pengguna dari aplikasi itu tadi, lalu kemudian profilnya itu bisa masuk menjadi data namanya, data alamat rumahnya itu bisa kemudian geotagging, artinya titik mananya Sherlocknya itu loh, titik koordinatnya itu jelas, sehingga kemudian akan mendapatkan data presisi dan kemudian mereka terkumpul dalam ekosistem platform digital ini tadi juga bukan karena bakar uang, tapi karena ada layanan negara yang dilewatkan di sini untuk bisa mendapatkan layanan terbaik melalui ini. Lalu kita punya titik komunitas, punya pembina-pembina yang bergerak membina masyarakat. Saya ingat gini, kenapa pikiran ini muncul? Saya ingat Posyandu. Ya, zaman saya kecil, zaman Posyandu, zaman Pak Harto. Itu bisa sampai ke seluruh pelosok melalui jaringan. Padahal itu lebih sulit dari ini. Zaman itu belum ada zaman digital. Tapi ada bagaimana layanan kesehatan di mana setiap titik itu kan orang harus tahu tentang bagaimana melakukan imunisasi, bagaimana mengisi kartu menuju sehat, bagaimana mengedukasi masyarakat agar bayi yang lahir itu diimunisasi dengan imunisasi apa saja, dikasih makan apa saja, berat badannya itu harus meningkat sekian supaya tidak istilah sekarang itu stunting, sehat. Itu kan lebih sulit daripada ini. Ini kan cuman mendata pre-order kebutuhan sehari-hari, berasnya butuh berapa, minyak butuh berapa. Jauh lebih mudah dibandingkan dengan Posyandu. Posyandu itu dulu kok bisa? Saya ingat karena tempat rumah saya itu dijadikan sebagai Posyandu. Dan kemudian saya mengingatkan, tokoh-tokoh masyarakat itu dibagi-bagi. Misalnya ibu saya, itu bagian mengajak masyarakat. Setiap kali ada ibu yang hamil itu mulai diajak. Nanti ya kalau
harus ke posyandu, terus kemudian ada bidannya dibina melalui puskesmas, ada dokternya, kemudian macam-macam. Dan itu posyandu itu saya kira saya kecil itu di Jawa Tengah di Boyolali. Cak Mangesti di mana? Di mana? Ada posyandu juga kan? Iya. Ya, itu kan di mana-mana itu. Jadi jaringan sosial masyarakat itu bisa difungsikan. Iya. Ya kan? Sudah ada. Sudah ada. Tidak usah membuat. Sudah ada. Dan saya kira ini lebih mudah dibandingkan dengan posyandu. Karena ini kan cuman bagaimana mensosialisasikan koperasi model baru, di mana koperasi dijadikan sebagai jalur distribusi sembako, lalu pembina-pembina koperasi tadi itu mengajarkan bagaimana menggunakan platform aplikasi, lalu kemudian mendata kebutuhan, lalu data kebutuhannya itu terkumpul, dan juga begini, nanti pembina-pembina koperasi itu akan dibantu oleh tenaga-tenaga magang, anak-anak SMK atau anak-anak fresh graduate. Dan itu saya kemarin melihat program percepatan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah 15 September 2025 itu udah ada budget untuk membiayai tenaga magang untuk melakukan ini. Oh, mantap. Nah iya, jadi sebenarnya ini momentum yang luar biasa. Jadi platform digital ekonomi Pancasila di mana masyarakat menjadi user dari sebuah platform yang dimiliki negara. Nah, nanti kan platform digital ekonomi Pancasila kan dimiliki negara, dikelola oleh negara karena dibiayai oleh negara, karena fungsi konstitusi mengamanatkan negara untuk melakukan itu. Ini adalah sebuah kesempatan, momentum. Oke. Jadi berarti yang diselamatkan itu bukan hanya sembako murah, ya, tapi juga 7 juta driver ojol itu kan? Yes. Jadi sembako ini kan juga ada paradok karena negara berhasil mengumpulkan beras dari petani dan terkumpul di Bulog 4,2 juta ton, dan itu butuh disalurkan melalui jalur distribusi baru yaitu koperasi. Akan bisa kita salurkan melalui platform ini tadi. Lalu bagaimana tadi dengan 7 juta ojol yang saya sebut berada di tepi jurang? Itu kan si malakama. Kalau pemerintah harus mengakuisisi platform itu nilainya ratusan triliun. Iya kan? Buat apa? Ratusan triliun untuk jatuh. Ratusan triliun untuk menutup satu model yang dulu itu bakar uang, yang seharusnya ini saya tulisan turun. Ya, seharusnya ya nanti sahamnya juga turun, tapi seharusnya begini, pada waktu itu seharusnya para ekonom itu kan juga paham, bukan kemudian malah ngompor-ngompori disebut sebagai satu model bisnis baru, sebagai era baru yang kemudian digembar-gemborkan seolah-olah ini adalah satu era baru. Padahal itu adalah sebuah model bisnis yang tidak sesuai dengan ekonomi Pancasila. Pada waktu itu kenapa para ekonomi itu tidak mengingatkan para pemimpin negara? Lalu kemudian sekarang harus menanggung bakar uang yang ratusan triliun itu kan nggak perlu. Jadi cukup mungkin 1 triliun 2 triliun membiayai platform digital ekonomi Pancasila melalui koperasi itu, maka ojol itu sudah bisa mendapatkan satu ekosistem digital baru. Ya kan? Jadi tidak perlu harus keluar ratusan triliun kan gitu. Dan ini yang Anda sebut jalan Pancasila. Ya, itulah yang saya sebut sebagai jalan di mana ekonomi Pancasila menemukan bentuknya, menjadi solusi dari persoalan yang awalnya sedang kita hadapi. Ya, pada waktu itu predatory pricing masuk, dianggap sebagai sebuah model baru ekonomi digital, ya kan? Nah, bahkan kemudian
sempat bangga itu presiden masa lalu itu dengan memiliki unicorn itu kan, bangga itu, ya kan? Nah, padahal ternyata unicorn sekian banyak berubah menjadi dragon itu menjadi jebakan sosial, karena kemudian menimbulkan keresahan sosial, apalagi kemudian mereka gagal exit melalui IPO, ya kan? Nah, tentu solusinya tidak perlu negara mengambil alih platform itu dengan biaya ratusan triliun. Masya Allah. Cukup negara itu mewujudkan sebuah platform digital ekonomi Pancasila melalui momentum 80.000 lebih koperasi desa merah putih itu. Oke, Cak Agus. Ini jadi kesimpulannya apa, Cak Agus, ini sebelum saya tutup? Oke. Ya, jadi begini. Kalau kita ingin menyelamatkan 7 juta ojol dari keresahan ekonomi dan kerawanan sosial, ya, kita harus sadar dan tidak boleh bergantung kepada model bisnis kapitalis bakar uang tadi yang rapuh. Ya, itu pelajaran penting, pelajaran berharga yang sudah kita lewati, ya kan? Ya, benturan, satu benturan. Ya, kita anggap kan kita ini terbentur akhirnya terbentuk. Ya. Nah, sekarang benturan-benturannya sudah kita lihat. Dulu kita nggak melihat euforia yang terjadi itu seolah-olah itu model bisnis yang akan menjadi model ekonomi baru, ya kan? Nah, ternyata itu adalah satu model bisnis yang menjebak ekonomi berada pada situasi yang sulit. Jadi ada predatory pricing di situ, ada bisnis UMKM yang mati, ada bisnis retail yang mati, terdisrupsi oleh model itu, bisnis bakar uang. Jadi kalau sekarang negara ingin menyelamatkan itu, maka benturan-benturan ini sudah mendapatkan bentuk. Bentuknya adalah udah kelihatan, buat aja platform digital ekonomi Pancasila, bentuknya koperasi, mengakomodir 80 juta setidaknya, ya kan, akan lebih, penduduk kita kan ratusan juta, tapi setidaknya melalui 80.000 koperasi, masing-masing desa 1.000 ada 80 juta, ada ke sistem. Nah, di situ kemudian ojol bisa dijadikan sebagai fitur tadi. Jadi sebenarnya negara ini perlu alternatif platform digital yang kuat. Ya, yang mengakuisisi user lewat koperasi desa. Ya, itulah Kopdes Merah Putih ini. Jadi kalau satu koperasi di desa itu ditargetkan 100 anggota, ya sangat gampang. Iya kan? Ya, tadi apalagi ada banyak pembina kan? Iya. Pembina itu saya gambarkan seperti posyandu tadi itu. Satu RW di tempat saya aja ini udah 850 kakak, ya kan? Satu RT ini 80 kakak. Bagus. Jadi kalau satu desa itu 1.000, ya optimislah kita. Jadi ekonomi level bawah ini betul-betul bisa hidup. Jadi akuisisinya itu tidak melalui bakar uang, tapi menggerakkan pembina koperasi, tokoh-tokoh, sebagaimana tadi itu bayangan saya zaman posyandu itu tadi. Ini Desa Wisma itu aktif, posyandu aktif. Mereka nggak dapat duit gitu, tapi aja sudah giat kayak gitu. Apalagi ini membina kemudian dapat sesuatu yang sah, yang halal, tidak haram, nggak ngentin, nggak korup, karena nggak bisa dikorupsi nih. Karena ada sistemnya, up to date, jadi real time, ya kan, Oke, demikian obrolan kita di Pais Talk Majelis Ngopi. Kita sudah dengar bagaimana 7 juta ojol bisa diselamatkan lewat platform digital ekonomi Pancasila. Jalan gotong royong, bukan jalan bakar uang. Terima kasih Cak Agus Maksum atas ilmunya dan informasinya, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap kritis dan tetap optimis, tetap semangat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.